Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, jadi selamat datang di acara Ngobar Tokoh, ngobrol bareng tokoh bersama PT RDA Teknologi Indonesia. Dan Ngobar Tokoh ini merupakan sebuah acara yang diadakan oleh PT RDA Teknologi Indonesia, di mana kami mengundang tokoh untuk kami ajak berbincang, ngobrol, tanya jawab, dan juga sharing, berbagi informasi dan juga berbagi wawasan. Dan di episode perdana kali ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah seorang penulis, content creator, kemudian juga aktivis di Gerakan Islam Cinta dan juga Yayasan Pemuda Tersesat. Siapa lagi kalau bukan Habib Hussein Jafar. Assalamualaikum Habib, bagaimana kabarnya? Kabar alhamdulillah baik. Oke Habib, jadi sehat ya Habib? Alhamdulillah sehat. Dan sebagai informasi ini buat teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton, sebelum kita memulai acara ini tadi kita sudah melakukan swab antigen ya Beb ya? Iya, tadi melakukan di kantor ini Mal. Iya, kita pas mau masuk udah tes dulu dan alhamdulillah hasilnya aman ya Beb ya? Alhamdulillah. Karena sekarang tuh ngisi acara gimana Beb? misalnya pendakwah, Iya. nggak mesti cuman punya ilmu. Oh gitu harus Beb? sehat. Oh ya, menjadi syarat utama ya Beb ya? Begitu juga stand up komedian, nggak cuman harus lucu, tapi harus sehat. Harus sehat menjadi yang utama sekarang ya, apalagi di masa pandemi ini memang betul. Dan untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatannya, 5M, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas dan juga mencuci tangan jangan lupa. Kemudian dan pada hari ini Bib, kita akan berbicara tentang Islam dan milenial. Oke, sesuai tema kita ya. Islam dan milenial. Cuman sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita Bib, ada mungkin beberapa dari teman-teman kita yang belum tahu tentang sapaan Habib nih. Jadi kalau secara definisi nih, kalau Habib kan artinya adalah dicintai atau kekasih Habib ya. Kekasih Habib. Ya, dan identik dengan seseorang yang memakai sorban, jubah, bahkan kadang berjenggot. Iya. Nah, ini Habib unik nih. Kenapa penampilannya berbeda dari Habib yang lain, Bib? Iya, malah gali hostnya yang berjenggot. Ini habis dicukur nih, Bib. Wah, apalagi udah dicukur loh segitu. Saya ini nggak dicukur masih segini-segini aja. Oh gitu ya, Bib ya? Waduh, kayaknya perlu kasih obat apa gitu. Iya, Firdaus gitu ya. Jadi pada prinsipnya Habib itu adalah kekasih secara bahasa. Habibi itu kekasihku, atau Habibati kekasihku. Kalau perempuan tuh Habibati. Jadi orang Arab itu menyebut semua orang yang dia kasihi, khususnya pasangannya, itu Habibi atau Habibati, kekasihku. Maka dari itu, seorang yang disebut sebagai Habib, dia harus memiliki rasa kasih dan cinta kepada orang lain, dan dia dicintai dan dikasihi oleh orang lain karena besarnya rasa cinta yang dia berikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Habib itu julukan bagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun kalau secara umum disebutnya Sayyid, secara khusus disebutnya Habib, biasanya mengacu kepada para Sayyid, yaitu keturunan Nabi yang memiliki ilmu. Biasanya dia disebut Sayyid. Biasanya dia disebut Habib. Jadi semua Habib pasti Sayyid, tidak semua Sayyid itu adalah Habib. Oke. Nah, misalnya Ahmad Albar itu Sayyid. Ahmad Albar itu Sayyid, keturunan Nabi, tapi main musik kan, nggak ilmu agama. Oh gitu ya, Beb. Berarti nggak semuanya ya, Beb ya? Nggak semuanya Sayyid itu Habib. Kemudian selanjutnya soal penampilan, gini, jenggot yang panjang itu mendekatkan kita ke fisik Nabi Muhammad SAW. Iya. Tapi utamanya adalah akhlak. Akhlak itulah yang mendekatkan kita kepada batin Nabi Muhammad SAW. Jadi utamanya kita harus memiliki akhlak yang agung seperti Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita umatnya, apalagi yang keturunannya Nabi Muhammad. Nah, kemudian berpakaian seperti Nabi Muhammad dengan jubah dan lain sebagainya, itu tentu baik sebagai sunnah. Iya. Tapi saya ini memiliki sesuatu yang lebih penting dari itu. Apa itu? Yang wajib, yaitu mendekati generasi milenial untuk mengajak mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi kalau pakai jubah, kayaknya orang-orang seperti Coki, Tristan Muslim, siap ya nanti. Iya, nggak ini. Apalagi di media sosial saya dakwahnya, apalagi saya dakwahnya ke anak muda di kafe-kafe. Maka saya menyesuaikan. Dari mana saya belajar? Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menyebut
santri-santrinya atau murid-muridnya atau umatnya sebagai sahabat Nabi. Mengapa? Karena Nabi ingin jadi teman ngobrol bagi mereka. Jadi kepada mereka bisa sama gitu lah ya. Iya, bisa setara, bisa seolah-olah ngobrol. Jadi dakwahnya lebih enjoy, lebih masuk. Makanya orang tua saya dulu kalau saya udah nakal banget nggak bisa dikasih tahu, biasanya ngomongnya lewat sahabat saya. Oh gitu. Bilangin tuh si Husin, jangan begini-begini. Karena biasanya omongan dari sahabat lebih bisa diterima oleh kita ketimbang dari omongan guru atau orang tua. Sefrekuensi mungkin ya, satu frekuensi, ngerasa tidak digurui dan sebagainya. Nah makanya saya bukan hanya temanya, bahasanya yang saya sesuaikan dengan mereka, tapi medianya saya sesuaikan. Saya di kafe-kafe ceramahnya, di media sosial, di YouTube, dan tampilannya juga begini, agar nggak ngerasa wah apa nggak terlalu. Iya, pernah saya pernah bilang yang pakai jubah, pakai sorban itu. Kemudian pas datang ke milenial, wah Bib, saya mau diruqyah. Takutnya diruqyah. Nggak tahunya kan, makanya kita bikin sharing ya. Iya, sharing kepada teman-teman. Dan makanya saya juga mengurangi penggunaan bahasa Arab, baik dalam menyebutkan ayat atau menyebutkan hadis seperlunya saja, agar itu nggak kerasa diruqyah kita. Dan lebih mudah dipahami ya tentunya ya. Bahkan saya di akhir-akhir video-video saya biasanya dikasih lagu-lagu yang dari TikTok gitu. Masuk di situ. Iya, karena kan sekarang segmen orang itu banyak nonton video-video di TikTok. Daripada kita bilang, wah jangan jauhi TikTok karena banyak maksiatnya. Mending kita masuk di sana memberikan nilai-nilai dakwah. Oke, mantap, sudah luar biasa Bib ya. Berarti memang menyesuaikan dengan segmen dakwahnya sebetulnya ya Bib ya. Betul. Kalangan milenial. Nah, sekarang kan saya lihat Habib sedang sibuk juga untuk bikin kultum di YouTube ya Bib ya? Iya. Pemuda Tersesat. Kultum Pemuda Tersesat namanya. Kalau saya lihat nih Bib, penontonnya banyak Bib. Apakah itu menjadi indikasi pemuda tersesat makin banyak Bib? Makanya. Jadi Pemuda Tersesat itu awalnya Ramadan tahun lalu. Setiap hari itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada real di anak muda, tapi nggak mungkin ditanyain di masjid. Karena kalau di masjid bisa jadi bukan cuma nggak dijawab, dipentung kita. Nanya hal-hal yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, tapi relate dengan mereka. Misalnya dengan mereka. Iya, misalnya di bulan puasa Bib, kita boleh marah-marah nggak? Membatalkan puasa nggak marah-marahnya? Bib, kita kalau zina di bulan puasa, baik itu zina secara langsung ataupun zina mata, nonton cewek-cewek yang di TikTok itu yang yang haram, yang maksiat, itu gimana hukumnya? Ya memang nggak boleh, tapi apakah membatalkan atau tidak? Atau Habib, kalau pahala dan dosa kita 50-50, apakah kita nanti akan ada extra time di dunia? Atau kemarin nih, kenapa untuk dosa? Bib, kalau menutup mata melihat yang haram itu kan mendapat pahala. Iya betul. Kalau membuka mata dia dapat dosa. Kalau saya nutupnya separuh, bukanya separuh, impas ya? Impas. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersesat seperti ini itu penting dijawab. Meskipun mereka bercanda, penting dijawab. Tapi paling tidak mereka mulai suka loh nonton dakwah. Itu sudah kemajuan. Iya sih, memang betul. Semakin banyak mereka, apakah semakin banyak yang tersesat? Enggak. Tapi semakin banyak orang yang suka kepada konten dakwah. Karena yang terpenting itu bagi saya, nama tersesat itu bukan artinya mereka tersesat, tapi artinya mereka merasa tersesat. Nah, perasaan tersesat itu penting ada di setiap orang yang beriman. Makanya kita dididik oleh Allah dalam surat Al-Fatihah selalu baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Kenapa? Padahal kita lagi sholat, kita sudah muslim, kok masih minta petunjuk jalan yang lurus? Karena agar kita terus merasa belum baik, masih belum suci, masih tersesat, sehingga kita terus lebih baik setiap harinya, tidak pernah merasa cukup dengan kebaikan kita. Begitu kita merasa suci, maka saat itu kita kotor, dan begitu kita merasa pintar, saat itu kita bodoh. Karena itu kita boleh pintar, boleh baik, tapi jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa baik. Merasalah tersesat agar terus belajar. Luar biasa nih kata-kata dari Habib. Jadi kita harus jangan berpuas diri ya Habib ya. Betul. Jangan berpuas diri dengan apa yang sudah kita punya sekarang, dan harus terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Lebih baik. Luar biasa. Oke, kayaknya kita harus masuk ke tema pembahasan kita, Habib. Jadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, langsung aja kita akan baca satu persatu nih, Habib. Jadi pertanyaan pertama terkait Islam milenial. Ada beberapa pendapat dari para peneliti bahwa generasi milenial
jika dilihat dari sisi negatifnya, rentan terhadap depresi nih, Bib, dan juga kesehatan mental. Nah, bagaimana pandangan Habib terkait hal tersebut, dan untuk kalangan milenial gimana sih caranya agar kita ini bisa terhindar dari perasaan tersebut, seperti itu, depresi, kemudian menyesal, dan bahkan mentalnya yang sampai terkena seperti itu. Iya, jadi riset yang pernah saya baca itu menyebutkan 1 dari 10 anak muda itu memiliki masalah mental. Masalah mental ini bukan berarti gila, stres ini bukan berarti kita sakit jiwa, tapi kita sekedar stres itu saja, stres karena kerjaan itu aja sudah stres. Galau cinta, atau overthinking sesuatu, atau terlalu takut kepada suatu, was-was dan lain sebagainya. Itu masalah mental. Itu 1 dari 10. Bayangkan 10% anak muda di Indonesia itu mengalami masalah mental. Jadi kalau di sini ada 1, 2, berapa, 10, berarti salah satu ada yang sakit mental. Siapa nih? Siapa nih? Tentu nggak gitu ya konsepnya. Tapi itu menunjukkan bahwa masalah mental ini fakta di Indonesia dan besar persentasenya. Masalahnya di Indonesia, orang itu seringkali nggak sadar kalau dia punya masalah mental karena tidak ada edukasi yang baik. Kalaupun sadar, nggak mau ke psikolog karena dianggap kalau ke psikolog nanti dijudge gila. Kalau pergi ke psikolog, mereka nggak punya biaya kan. Untuk makan aja kadang sulit, untuk fisik saja kadang sulit, apalagi mental. Nah karena itu saya perhatikan sekali masalah mental ini. Bagi saya ini juga masalah Islam. Islam harus hadir karena hifdzun nafas, menjaga jiwa manusia agar selalu sehat, itu salah satu dari 5 tujuan diturunkannya Islam atau maqasidus syariah. Nah makanya saya misalnya secara nyata melalui yang namanya Celengan Pemuda Tersesat memberikan bantuan khusus untuk orang-orang yang memiliki masalah mental dari anak muda ini. Kita memberikan konsultasi psikologi gratis bekerja sama dengan beberapa pihak. Apakah banyak Bib itu teman-teman yang? Oh banyak. Itu karena saya itu banyak sekali. Setiap hari yang DM ke saya ada aja yang punya masalah mental. Hampir setiap minggu ada yang menyampaikan entah ini beneran atau tidak, entah serius atau kurang serius. Mereka bahkan, Bib saya pengen bunuh diri. Sampai segitunya, segitunya. Dan itu fakta, sebagian besarnya fakta, karena beberapa kali sampai datang ke rumah saya orang-orang yang punya masalah mental itu datang ke kantor saya, karena kantor saya kan alamatnya ada, sampai datang. Jadi itu fakta. Nah secara praktis kita memberikan bantuan itu. Nah secara teoritis saya menyampaikan, misalnya saya sering menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga kesehatan mental kita. Karena Islam itu kabar gembira, maka seorang muslim seharusnya selalu bergembira. Ciri orang yang beriman adalah dia tidak pernah merasa takut, tidak pernah insecure. Nah, padahal itu anak muda banyak yang insecure, merasa takut, dan dia selalu merasa bahagia. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kata Allah, seseorang yang bersama Allah, yang beriman, pasti tidak pernah takut, tidak pernah insecure, dan selalu bahagia. Karena percaya pada Allah. Karena percaya pada Allah. Mengapa? Karena dia yakin bahwa kata Allah di dalam Al-Quran, "Wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin." Kamu nih ngapain sedih, ngapain takut sih? Yang jagain kamu itu Allah yang maha cinta, yang melebihi cintanya dari cinta orang tua kepada kamu, atau cinta dirimu kepada dirimu sendiri, ngelebihi. Allah yang menjagain, yang maha cinta itu. Ngapain lo takut gitu? Karena yang jaga Allah. Kalau sudah bersama Allah, semuanya mau menjadi baik-baik saja. Lo gak punya harta, gak punya apapun, tapi punya Allah, itu tenang hidup. Tapi punya harta, punya kekuasaan, punya apapun, tapi gak punya Allah, lo seharusnya insecure. Was-was ya dia pasti. Was-was. Jadi karena kita memiliki Allah dan Allah menjaga kita dan Allah selalu adil kepada kita, maka seharusnya kita santai gitu. Dan juga di samping itu Allah melalui nabinya juga akan mengajarkan kepada kita untuk, makanya kalian ini berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang selalu membangun optimisme bagi kamu, gak bikin kamu insecure, gak bikin mental kamu jadi down gitu. Termasuk juga berkumpul itu di era sekarang bukan hanya secara fisik, bukan hanya di warung kopi, bukan hanya di kafe, di sosmed. Follow hanya orang-orang yang menyehatkan mental kamu, dan blokir orang-orang yang tidak membuat mental kamu jadi sehat, malah bikin sakit.
Karena memblokir itu bukan memutus tali silaturahmi. Oh gitu, Bib. Silaturahmi itu artinya silah hubungan, rahim itu cinta. Selama kamu cinta kepada dia, walaupun kamu blokir, itu gak memutus silaturahmi. Justru kamu blokir biar dia gak dosa terus ngata-ngatain kita, ngebully kita gitu. Jadi udah berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang gak soleh tuh tinggalin aja. Oke, berarti termasuk di sosmed ini juga harus hati-hati ya. Kita follow, melihat sosmed juga teman-teman kita harus hati-hati agar kita juga tertular menjadi lebih baik. Iya, jangan follow yang hedon. Akhirnya kita merasa kenapa saya miskin sekali. Padahal dia banyak duitnya gitu. Padahal dia bisa makan, punya motor, tapi saya miskin. Ya yang ditonton yang hedon. Yang beli motor gede, mobil mewah, beli nasi goreng mahal, beli waduh. Jadi kita nggak merasa bersyukur ya, Bib. Akhirnya nggak merasa bersyukur dan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau kamu bersyukur akan aku tambah, tapi kalau nggak bersyukur maka Allah azab kamu. Hatinya selalu gundah, nggak pernah merasa cukup, selalu kurang. Udah punya motor pengen mobil, udah punya mobil pengen yang sport, udah punya yang sport pengen rumah, udah punya rumah pengen yang ada kolam-kolamnya, nggak ada kelar-kelarnya. Akhirnya hidup kita mengejar dunia dan lupa kepada akhirat. Betul. Padahal kata Allah, kejarlah akhirat meskipun jangan lupakan dunia. La tansa nasibaka minad dunya. Urusan duniamu jangan dilupakan aja, jangan diseriusin, tapi jangan lupa aja. Oke, jadi juga harus seimbang lah ya, Bib ya. Oke, berarti tadi ada beberapa tipsnya nih untuk menjaga mental kita agar tetap jangan sampai ya untuk menjaga tetap sehat. Satunya tadi tetap merasa bersyukur, kemudian berteman dengan lingkungan yang baik ya, Bib ya. Berarti itu menjadi hal yang penting juga. Dan meningkatkan iman. Kamu nih dijaga Allah. Itu juga aja. Ada penjaga yang lebih besar. Iya. Nah, agar kita merasa dijaga sama Allah, maka kita harus meningkatkan kualitas iman, takwa dengan ibadah. Ada pertanyaan menarik, Bib. Apakah Allah menjaga orang-orang yang kalau orang yang beriman, ibadah bagus pasti dijaga oleh Allah, pasti dia dekat dengan Allah. Tapi bagaimana yang sebaliknya, Bib? Apakah dia juga dijaga oleh Allah, Bib? Iya. Allah itu rahmatnya wasi'an kulla syai', meliputi segala sesuatu. Karena itu Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam, bukan lil muslimin. Bukan lil mukminin, bukan rahmat hanya untuk orang Islam, untuk orang mukmin, tapi lil alamin. Makanya meskipun jodoh di tangan Allah, tapi orang-orang yang nggak nyembah Allah tetap dikasih jodoh. Oh iya, betul sekali. Tetap ada jodohnya. Walaupun orang beriman bisa jadi jomblo kalau dia introvert gitu, gak nyari jodohnya. Karena jodoh itu kan antara dari Allah ditambah juga dari usaha ya. Nah, teman saya Jogi Pardede meskipun nggak nyembah Allah, dikasih rezeki sama Allah. Oh iya, benar juga. Iya, jadi Allah itu nggak bagi-bagi rezekinya hanya untuk orang-orang khusus. Ada Rahman, ada Rahim. Rahman itu umum, siapapun dikasih sama Allah. Rezeki, jodoh dikasih sama Allah. Tapi Rahim ini orang-orang khusus, yaitu orang-orang beriman dan bertakwa. Mereka yang diberi rahim, yaitu nikmat khusus berupa nikmat iman dan nikmat takwa. Nikmat takwa itu nikmat loh, Anda bisa beriman. Itu yang bahkan juga nikmat yang jarang disyukuri ya, Bib. Nikmat utama yang justru paling jarang disyukuri, paling sering kita lalai untuk mensyukuri. Oke, luar biasa, Bib. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa pendapat Habib mengenai generasi milenial yang lebih terkesan individual dan fokus pada nilai-nilai materialistis dan kurang peduli membantu sesama jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya nih, Bib? Iya. Sebenarnya generasi milenial ini peduli kepada sesama, sering membantu. Iya. Tapi untuk akses. Untuk akses. Ada udang di balik batu ya. Ada udang di balik batu gitu. Nah, jadi memang itu pentingnya kita membangun algoritma yang solid, algoritma yang berbasis kepada nilai-nilai Islam. Karena itu jangan memfollow orang-orang yang hanya menjual sensasi, tapi follow-lah orang-orang yang menjual manfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, kata Allah, orang-orang yang harus kamu ikuti adalah orang-orang yang bermanfaat kepada orang lain, bukan yang sensasional saja. Kemudian membuat kontennya juga, mari buat konten yang bermanfaat, jangan cuma jualan sensasi. Dan kita juga harus berkehidupan secara sosial. Ini uniknya, nama medianya sih media sosial,
Tapi justru karena media sosial kita jadi individual. Iya, tidak sesuai dengan namanya. Buka bersama sekarang itu menjadi tidak menarik. Kenapa? Karena semua pegang HP. Bahkan sambil Sibuk makan sendiri ya. Bahkan sambil makan. Sambil makan dia sambil lihat HP. Iya. Yang dimakan apa nggak tahu ya. Iya. Akhirnya Anda nggak kerasa, nggak taunya babi yang Anda makan. Dosa. Aduh, saya Iya, jadi itulah media sosial kok justru menjauhkan yang dekat. Iya, iya. Tapi mendekatkan yang jauh enggak juga. Banyak yang di jauhnya itu juga bertengkar kita. Gara-gara di medsos ya. Gara-gara di medsos. Karena itu perlu mengembalikan medsos ini ke hitohnya. Baik. Berarti Yaitu media yang membangun sosialisasi antara kita dengan orang lain dan berbasis kepada nilai-nilai sosial. Apa sosial? Maksudnya kebermanfaatan kepada orang lain. Makanya kita juga jangan mau nonton atau nge-follow yang hanya modal sensasi. Kita yang bikin juga jangan bikin sesuatu yang hanya modal sensasi. Ya bolehlah ditambahi hal-hal yang sifatnya gimmick-gimmick ya dalam tanda petik. Seperti saya ada candanya, nggak apa-apa. Tapi bukan itu jualan utamanya, bukan itu konten utamanya. Tetap konten utamanya adalah nilai-nilai yang bermanfaat. Oke, berarti Jangan cuman justru nilai utamanya sensasi, tambahannya giveaway dikit. Ya, Mas sekarang kebanyakan gitu ya. Iya. Jadi memang harus bijaksana nih menggunakan media sosial untuk Pasti. anak-anak milenial nih. Oke, dan kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Masih ada lagi pertanyaan. Bib, generasi milenial biasanya identik dengan toleransi. Sedangkan dalam hadis disebutkan barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum mereka. Haji riwayat Abu Daud. Luar biasa nih yang nanya, Bib. Iya. Apa batasan toleransi dengan menyerupai, Bib? Nah, itu toleransi dan menyerupai. Di mana nih, Bib, bedanya? Iya, menyerupai yang dilarang dalam Islam itu adalah menyerupai dalam hal-hal yang sifatnya keimanan atau ibadah. Tapi kalau menyerupai dalam hal-hal yang sifatnya, kalau bahasanya milenial yang sifatnya duniawi, tidak masalah. Justru kita harus menyerupai. Kalau memang ada, Bib di sana ada non muslim, Bib, tapi dia canggih, Bib, maju secara peradaban, kita harus belajar ke sana. Utlubul ilma walau bisin, ambillah ilmu, kata para ulama, walau sampai ke negeri Cina. Padahal di Cina kan rata-rata muslimnya muslimnya yang banyak. Tapi kalau memang ada pelajaran di sana, ambil. Kata Nabi, ambillah hikmah dari mana saja. Karena hikmah itu adalah harta karunnya umat Islam. Karena itu kita ambil pelajaran. Bahkan puasa Asyura, puasa di hari ke-10 bulan Muharram, itu awalnya orang Yahudi yang melakukan. Nabi ketemu sama orang Yahudi. Kamu puasa? Iya. Karena mensyukuri nikmat berupa Nabi Musa yang diselamatkan dari Fir'aun. Akhirnya kata Nabi, kita lebih berhak atas kebaikan ini. Makanya kita puasa juga. Ikutan puasa. Yang nggak boleh itu menyerupai dalam kebatilan. Wah, Bib, saya lagi nongkrong sama teman-teman non muslim. Kalau nggak makan babi kayaknya nggak asik. Nggak bisa. Nah, itu menyerupai. Nggak bagus. Iya. Kalau dalam hal Bib, boleh nggak saya menyerupai Mark Zuckerberg dalam meningkatkan kualitas teknologi, membangun media sosial yang membuat kita saling bersilaturahmi? Bukan hanya boleh, tapi wajib kita meniru orang-orang dalam kebaikan. Karena itu Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan dengan siapapun. Tapi kalau dalam kebenaran kita sendiri-sendiri, jangan menyerupai. Oke. Untuk keyakinan ya, Bib, ya. Harus hati-hati. Kita menyerupai orang non muslim itu ibadahnya seminggu sekali aja. Seminggu sekali. Iya. Itu baru masalah gitu. Iya. Atau menyerupai iblis gitu. Anda cosplay jadi iblis gitu. Nggak boleh ya, Beb? Ya, itu yang nggak boleh gitu. Kan banyak tuh sekarang netizen yang cosplay jadi jin. Makanya netizen namanya. Netizen yang cosplay jadi jin tuh yang sukanya ngebully orang lain, namanya netizen. Jempolnya nakal ya, Beb? Jempolnya kayak jin. Licin jempolnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Bib, anak muda sering galau dihadapkan dengan dua pilihan, Bib. Misalnya masalah jodoh. Dan biasanya sebagian dari mereka melakukan sholat istiqoroh. Bib, terus kita bisa tahu jawaban dari sholat istiqoroh itu dari mana, Bib? Gimana kita bisa tahu, ini nih jawaban sholat istiqoroh kita? Ya, seperti apa, Bib? Jadi gini, soal sholat istikharah itu jangan dilakukan kalau kamu sudah yakin.
sudah tahu bebek, bobot dan bibitnya, sudah yakin, orang tua sudah setuju, istihara. Buat nambah, biar makin yakin nggak boleh? Enggak, kalau kita sudah yakin, kita diberikan hati oleh Allah. Kalau kita sudah yakin semuanya baik, ya kita jarang apa. Baru kalau kita ada keraguan, kita tanya kepada Allah melalui sholat istihara. Karena sholat istihara itu harus dipatuhi oleh kita. Jangan ngeprank Allah. Sudah sholat istihara, kata Allah lakukan, atau kata Allah jangan lakukan, kamu tetap lakukan, atau suruh lakukan, kamu nggak lakukan, nggak boleh. Karena itu sudah kita minta dari Allah. Nah, bagaimana cara tahunya? Cara tahunya adalah dengan berbagai hal. Bisa jadi dari mimpi. Dari mimpi. Bisa jadi Allah kasih pertanda-pertanda. Tiba-tiba ceweknya selingkuh atau cowoknya selingkuh. Tiba-tiba di depan lainnya dari orang yang kita minta ya tasib dari tempat yang tidak terduga-duga. Tiba-tiba kita nggak sengaja buka HP-nya pas ada chatan dengan laki lain. Padahal dia juga laki, kan lebih parah. Pasti bukan dari saya. Nah, jadi hal-hal seperti itu dari mimpi atau dari gejolak hati, tiba-tiba yakin, tiba-tiba gak serak gitu. Banyak cara min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak terduga-duga Allah memberitahu kita dari istihara yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berarti salah satunya juga dari mimpi ya, Bib ya? Cuman mimpi kan kalau nggak salah ada 3 nih, Bib, jenisnya. Ada yang dari Allah, dari pikiran kita, dan juga dari syaitan. Nah, itu gimana, Bib, cara kita tahu, oh ini mimpi yang dikasih Allah nih. Nah, itu gimana, Bib? Ya makanya ketika kita sudah melakukan ritual-ritual untuk istihara, sholat istihara, maka ketika dapat mimpi, maka itu mimpi dari Allah. Kecuali kita nggak melakukan apa-apa, tiba-tiba minta petunjuk kepada Allah. Apalagi sebelum tidur Anda scroll TikTok, terus Anda mimpi. Nah, Anda mimpi, itu baru. Tapi kalau sudah melakukan ritual dengan tulus, maka itu mimpi insya Allah dari Allah. Tapi memang juga mimpi itu sumbernya dari pikiran. Makanya saya pernah ditanya, Bib, caranya mimpi Rasulullah itu gimana? Kata saya gampang. Kamu makan ikan seharian, jangan minum air. Makan ikan seharian, jangan minum air. Pasti kamu mimpi minum air. Iya, ulama tuh pernah ditanya gitu. Saya mau pengen mimpi Rasul, gimana caranya? Makan ikan seharian jangan minum. Akhirnya malamnya dia mimpi minum air. Karena bukannya mimpi Rasul, mimpi minum air. Ya karena kamu sebelum tidur mikirinnya air. Karena ini ya, yang terngiang-ngiang. Kalau Nah. kita yang terngiang-ngiang Rasulullah, insya Allah Allah karuniakan kita mimpi Rasulullah. Masya Allah. Dan juga akhlaknya juga akhlak Rasul. Terngiang-ngiang Rasul, tapi akhlaknya nggak boleh orang lain, percuma. Oke, luar biasa memang. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita break untuk menyaksikan beberapa video, Bib. Oke. Jadi, nih, Bib kan dalam Islam dilarang minum minuman keras, Bib, atau minuman beralkohol. Terus hukumnya minum air tape atau makan tape gimana, Bib? Kan dia mengandung alkohol juga. Nah, itu gimana? Jadi gini, ada minuman yang namanya nabis. Nabis itu perasan kurma. Rasul sangat suka minum perasan kurma itu. Nah, perasan kurma ini kalau dibiarkan dalam waktu tertentu itu jadi khamar, jadi minuman keras. Nah, ketika masih nabis, dia nggak apa-apa diminum. Tapi kalau sudah jadi khamar, walaupun nggak dari perasan kurma, maka dia nggak boleh diminum. Walaupun sedikit. Ada yang tanya kan, Bib, yang haram itu yang memabukkan. Nah, kalau nggak sampai mabuk gimana? Alasannya pembenaran itu, Bib. Maaf, yang haram itu yang memabukkan, bukan sampai mabuk. Semua yang memabukkan, apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya haram, kata Nabi dalam salah satu hadisnya. Apa yang banyak memabukkan, sedikitnya haram. Oke. Nah, jadi misalnya cinta, kalau terlalu banyak mabuk, jangan. Sedikitnya pun haram kalau cintanya itu bikin mabuk. Iya, cinta itu jangan sampai bikin mabuk. Oh, bucin kan sekarang ada istilah budak cinta. Gak ada, kita ini budaknya Allah, gak ada budak lain-lain. Iya. Maka cinta kita kepada selain Allah harus mengantarkan kita kepada Allah. Nah, begitu juga tadi makan tape, ya nggak apa-apa. Tape itu salah satu makanan favorit di kota saya, di kampung saya. Karena kampung saya itu Bondowoso, salah satu kota tape, sebutnya kota tape. Gak apa-apa, kecuali tape itu didiamkan sampai jangka waktu tertentu, sehingga kemudian menjadi khamar, menjadi minuman keras, maka itu bagian haram. Dan itu bukan hanya tape, anggur,
anggur, kemudian hand sanitizer. Kalau Anda minum kan mabuk juga, nggak boleh. Nah, jangka waktu itu gimana Bib maksudnya? Apakah sampai kandungannya sekian persen atau gimana? Iya, nah itu tanyanya jangan saya itu tanya. Tanya ke Badan POM. Saya nggak ngerti gitu. Kapan itu sampai memabukkan dan sebagainya. Berarti yang jelas kalau dia sudah memabukkan maka itu tidak diperbolehkan. Oke. Berarti jangan sebagai alasan juga ya kalau nggak sampai memabukkan. Kita minum anggur merah nih tapi nggak sampai mabuk berarti nggak apa-apa. Ya, itu kan alasan ya. Nah itu tersesat. Tapi bahaya ke jalan yang salah gitu, bukan ke jalan yang benar. Tuh dengerin tuh siapa yang nanya tuh tadi tuh. Biasanya kalau dia bilang enggak itu teman saya, biasanya dia. Biasanya gitu. Ya orang yang kalau nanya hal buruk bersembunyi di belakang saya. Itu biasanya dia. Oh, saya enggak sih Bib. Oke, jadi masih bisa tanya lagi atau break dulu? Oke, kita break dulu Bib sejenak karena kebetulan sedang puasa kan Bib ya? Iya. Jadi nggak bisa minum kopi nih Bib breaknya. Makanya. Ini kosong aman nih, aman kosong. Nah, itu ada ulama namanya malamati. Kenapa Bib? Malamati. Jadi ulama yang sengaja seolah-olah terlihat tidak puasa, tidak sholat karena menghindari agar tidak lihat. Nah ini contohnya ini. Contohnya ini kosong ya. Padahal tadinya udah jadi pahala karena nggak tahu, pas dibilang kosong jadi nggak jadi pahala. Nggak jadi dong. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen kedua buat membacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di chat box. Nanti bakal kita bacakan setelah kita akan break sejenak. Oke? Jadi kita akan melihat video company profile dari PT ADIA Teknologi Indonesia. Silakan. Mungkin kita sama-sama bisa mengingat pada waktu itu di tahun 2014, kami yang bergerak di dunia perminyakan mengalami kondisi yang sangat cukup terpukul. Ketika harga minyak jatuh lebih dari 50%. Di saat kondisi struggle itu terus berlangsung di tahun-tahun kemudian, kami mengalami kembali harga minyak drop hampir 50% untuk kedua kalinya di tahun 2016. Hampir tidak pernah terbayangkan begitu banyaknya perusahaan berskala internasional yang melakukan PHK dan bahkan menutup usahanya di Indonesia. Maka berbekal dengan pengalaman yang saya miliki selama 12 tahun sebagai business development dan sales di beberapa Western company sebelumnya, membuat saya melihat kejadian ini adalah suatu peluang dan membuat saya memberanikan diri untuk mulai berkarir dengan mendirikan perusahaan sendiri di tahun 2016. Tim kami adalah generasi muda yang usianya di bawah 40 tahun. Kami memiliki keinginan yang kuat untuk mencoba strategi baru dalam mendevelop bisnis. Kami juga memikirkan people development dan sangat fokus terhadap marketing strategi. Khususnya pada situasi saat ini, di mana semua orang, baik itu individu maupun perusahaan mengalami kesulitan yang sama. Bahwasanya COVID ini mengakibatkan ekonomi dunia menurun drastis. Kami berkomitmen untuk bekerja lebih giat dan memberikan effort yang jauh lebih besar untuk menjaga agar bisnis kami tetap stabil. RDA sendiri bekerja sama dengan lebih dari 10 perusahaan partner bisnis di seluruh dunia di bidang subsurface oil and gas termasuk drilling, geoscience, reservoir, dan production. In future,
kami berharap dapat expanding ke negara-negara tetangga dan mendapatkan trust dari customer kami around